mau pergi merantau tuh usia tuh rata-rata remaja. Kalau udah aku ini termasuk udah lansia. Iya, Malah lansia. ada yang nyindir di Bogor aku udah bau tanah. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin. Ya kalau keluarga aku pribadi nggak mungkin lah menjemput aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Perjalanan kali ini kita berada di kota Cilegon. Di tengah perjalanan kita melihat seorang laki-laki yang sudah menurut kami sudah lansia dengan duduk termenung di depan ruko kosong. Beliau membawa tas dan beberapa bungkusan. Sepertinya kondisi Bapak ini sedang tidak baik-baik saja karena dari ekspresi sepertinya beliau dalam kesulitan. Nah, langsung aja kita dekati siapa beliau ini sebenarnya. Assalamualaikum, Pak. Lagi santai, Pak. Oke, perkenalkan dulu. Saya Asril. Dengan Bapak siapa? Sakim. Pak siapa? Sakim. Pak Sakim. Oh, Pak Sakim. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak tinggal di mana? Ya tinggalnya benar di Batu Raja. Tinggal benar. Aslinya? Kalau aslinya saya Tangerang sini lah aslinya ya. Cuma di sini udah nggak ada tempat. Ya. Saya merantau nih nggak sukses. Ya. Aku ya termasuk suku Sunda. Suku Sunda? Ya, Sunda. Ya. Aslinya dari? Iya dari daerah Tangerang. Daerah Cikupa itu. Oh, asli Cikupa? Ya, asli Cikupa. Terus? Jadi di situ ya udah nggak ada tempat tinggal, orang tua juga udah nggak ada. Ya. Kalau di Batu Raja? Di Batu Raja itu ada tempat tinggal dari pelosok kita ada saudara angkat itu, orang dari daerah Cikarang. Bininya pribumi situ, orang Ogan. Tapi kalau saya dengar logat, ini Bapak logat orang-orang Sumatera. Iya, orang udah puluhan tahun saya di sono, dari remaja sih. Ya, saya lamanya benar di daerah Provinsi Bengkulu. Udah itu edar lah, ada ke daerah Lahat ya. Bukan di Batu Raja, ini mantapnya ketemu saudara angkat di daerah Batu Raja. Jadi artinya Bapak memang dibesarkan di Batu Raja? Enggak, kalau termasuk besarnya saya di Provinsi Bengkulu tuh. Saya kerja di toko sembako. Oh, di Bengkulu Ya. dibesarkan. Ya. Bapak sendiri, maksudnya ada keluarga, istri, anak istri? Enggak, saya udah lama pisah ya. Di daerah Lahat dulu. Saya bujang dapet janda, udah lama pisah. Oh, udah berpisah. Ya, janda tuh anak kedua, sama saya nggak dapet anak. Ya. Kalau punya anak mungkin saya numpang di tempat anak lah ya. Pertanyaan saya, Bapak kan dulu kan di Bengkulu ya? Ya, saya Dibesarkan di Bengkulu. Pertanyaan saya, kenapa Bapak sampai di sini nih, di Cilegon? Ini kan di Cilegon saya dulu pernah punya kenalan, itu loh saya ngomong, saya bisa numpang. Ya, nasibnya bagus. Jadi dia dapat janda orang Lampung ya. Ya udah nggak ada tempat numpang di Serang, pernah tinggal di Pasar Lama, begitu juga udah balik ke Jawa. Ya udah, saya jadi di sini pernah tinggal jadi, cuman nggak lama. Malah pernah kerja di Hawaii itu. Sekarang kan bangkrut itu loh. Saya kadang-kadang suka berpikir perusahaan besar begini bisa bangkrut. Iya. Sekarang jadi kampung kecil kuliner tuh sama Pertamina yang baru. Jadi, luas itu tempatnya. Pernah di situ. Mau jadi kuli lah saya. Suka ngantar-ngantar barang ya. Oh gitu. Gitu ya. Dulu di Hawaii toko roti kan? Enggak, bukan toko roti itu, dia ini bangunan Hollywood namanya, bukan Hawaii, Hollywood. Oh, Hollywood. Iya, Oh, Hollywood. Iya. Hollywood, bukan Hawaii. Bukan, Hawaii ya. mah toko roti. Kalau Hawaii toko roti ya. Oh, pernah kerja di Hollywood? Iya, ini dulu.
Yang bagian apa beton-beton tuh bagian cetak-cetak gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau saya cuma tukang kulinya lah, saya pernah. Bapak kulinya itu dulu. yang masukin, itu yang kenalan saya dapat janda orang Lampung itu. Bapak sekarang ini Bapak tinggalnya di mana ini? Ya tinggalnya menetap di sini ya di kaki lima lah, nggak ini deh. Ini kadang saya istirahat habis keliling kemari lah. Tiap hari sih nggak diam diri. Ya kalau diam diri siapa yang ngasih kita? Tujuan tetap masih mau nanya gawe, bukan mau minta sama orang ya. Cuman udah agak sulit. Rata-rata jawabannya begitulah, Pak. Nggak bisa nulung, orangnya udah banyak. Aku sadar ya, aku udah 66. Memang ngangkat semen rasanya nggak kuat lagi sendiri. Ya. Ini jalan aja udah beda nih, dengkul pegel-pegel. Kalau dulu belum. Ya, kalau udah rasa pegel ya udah kemari lah ya. Duduk kadang malam juga kemari sama orangnya udah kenal nih. Dia kerja nih apa notaris ini nih. Ya. Ya. Sudah berapa lama Bapak? Di Cilegon ini balik lagi nih baru sebulan lebih nih. Sebelumnya dari? Sebelumnya dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Ya, sama enggak ini lagi, kawan-kawan yang jualan dulu udah pada balik lembur semua. Aku aja udah 66, dulu masih 40-an. Ya, nggak ketemu lagi kawan yang ini. Pikirnya punya ketemu, kalau ketemu kan mungkin seorang-seorang bisa kita minta bantu kan, mungkin bisa buat ongkot. Iya, kita seperti mimpi, kita aja udah umur 66, mana ada lagi kawan yang masih muda-muda nggak kenal sama kita. Ya. Ada yang baik orang Sukabumi, cuman kita keadaan begini kita tahu diri, nggak mungkin lah kita namanya hidup lagi sengsara datangi tempat kawan kan. Kita malu bukan sama dia, sama bininya, sama anaknya. Ya. Jadi tinggalnya di ruko-ruko kosong begini? Enggak, aku mantapnya tuh di depan toko mebel yang ada jembatan tuh di situ lah. Oh di situ. Ya kadang-kadang apa kita enggak ini ada juga yang ngasih makanan, ada ya, ada yang ngasih. Terus kalau untuk makan itu Ya. dari dikasih orang? Enggak, ya aku nih terus terang kalau hari Jumat ada yang ngasih, kalau hari-hari biasa tetap aku ya malu nggak malu, aku ada minta ya. Ya. Apa rencana Bapak ke depannya Pak? Ya aku udah balik ke Batu Raja lah, daripada kita yang namanya mau pergi merantau tuh usia tuh rata-rata remaja. Kalau udah aku ini termasuk udah lansia. Iya, Malah lansia. ada yang nyindir di Bogor aku udah bau tanah. Udahlah, apa sih ya, enggak sebau tanah ya, aku sadar. Aku kalau ingat Eling ya, kita nih ada salah langkah lah. Aku di Bengkulu salah langkah tuh. Salah Aku langkah kerja gimana? di toko sembako, aku gaul sama yang peminum. Gimana bisa punya duit? Oh. Dulu aku peminum berat, tiap bulan habis gaji. Iya, waktu itu zaman nggak terpikir, akhirnya kita umur sekarang nih. Ya waktu itu kalau bahasa anak muda bawa hura-hura baik ya. Apa-apa serba gampang, mau minjem duit sama orang gampang, sekarang baru terasa ya. Iya. Sekarang masih minum nggak? Enggak, udah enggak. Nah sekarang apa aja yang Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Iya itulah, jadi udah bahasa kasarnya aku nih udah ya musafir juga lah ya. Kita kan minta namanya musafir, cuman nggak semua orang. Aku juga sadar aku gagal, kecuali aku cacat fisik, mungkin orang maklum ya. Tujuan tetap masih aku nanya-nanya, aku kalau dapat ya buat ongkos lah. Tapi kalau udah terakhir bener ya mungkin ke kantor polisi juga, minta surat ke dinas sosial udah. Batu Raja sekarang nih juga nyari tumpangan susah. Aku kadang-kadang sampai ke Merak nanya supir truk tuh, udah 5 orang nggak bisa, udahlah aku nggak ini lagi. Jawabannya nggak nolak, ada aja ini Pak, masih ada ini muat. Aku sadar ya, malah aku dengar berita sering nolong orang tuh bikin kasus, kita maksudnya baik, orang tuh balas nggak baik, ada. Jadi agak sulit sekarang. Padahal kan Batu Raja dekat, habis Martapura udah Batu Raja, cuman bersebelahan sama berbatasan sama provinsi Lampung. Iya, udah sulit. Ya kalau lagi muda dulu aku pernah numpang truk ke provinsi Bengkulu diajak, dia ke Medan. Iya, aku sampai Linggau berhenti. Aku nyari numpangan mobil bawa sayur tuh ke Bengkulu. Oke, Pak. Bapak kan dilahirkan di Batu Raja ya? Enggak, di Tangerang aku dilahirkan ya. Dilahirkan Tangerang. Iya. Jadi kampung asli Bapak Tangerang. Daerah berarti? Cikupa ya. Cikupa. Dulu waktu aku pergi masih sepi, sekarang katanya udah banyak Tapi pabrik. orang tua di Orang tua di Tangerang udah meninggal dua-duanya. Bapak bisa di Batu Raja di Bengkulu?
ceritanya aku ketemu orang Bengkulu. Aku ngobrol-ngobrol, aku diajak, emang niat aku mau merantau. Umur berapa Bapak ke Bengkulu? Ya aku lepas SMP lah ya. Ada umur 17-an tahun, aku diajak. Aku sempat pulang tuh ada hasil. Bapak ibu aku masih hidup ya. Ada bawa oleh-oleh lah ya. Ada bawa lempu durian kan Bengkulu. Udah itu aku nggak ada, udah 2-3 kali aku nggak balik-balik tuh. Ya. Makanya aku tuh saudara aku tuh nganggap aku udah seperti ini. Bapak ibu aku mati, aku nggak pulang. Ya. Surat sampai di tempat aku gawe. Cuman aku jadi nggak bisa pulangnya. Kita susah ngomong. Kita utang gede sama bos ya. Ya, jadi umur taman SMP ya. Taman SMP itu mungkin sekitar umur 15 tahun Bapak merantau ke Bengkulu. Iya, Diajak orang. Ya ikut orang Kerja. Ya kerja langsung itulah di toko sembako. Itu atas izin keluarga. Udah. Iya. Oh, ya. Berarti kan izin ke Iya, udah ibu tahu. Bapak Aku udah sempat balik. merantau ke Bengkulu ya. Iya. Kemudian sempat balik ke Oh ini. ya, ada berapa kali balik aku. Beberapa kali ya, balik ke Tangerang. Ada hasil lah ya. Ada hasil. Waktu Bapak itu orang tua masih hidup. masih hidup. Ya. Nah, semenjak kapan Bapak nggak pernah pulang lagi? Semenjak merantau itu Bapak nggak pernah pulang? Semenjak aku pindah ke toko lain kan pindah-pindah tuh ya kerja. Aku nih itulah, aku bergaul sama peminum ya. Aku banyak masang nomor-nomor buntut. Jadi banyak minjem duit sama bos tuh gede lah. Ada kabar orang tua meninggal. Aku gimana mau basa-basi mau bos minjem duit, tapi bos pasti ngasih, namanya dia manusia kan. Aku bisa ngomong. Akhirnya aku ya malu hati lah ya, utang aku gede. Ibu aku juga meninggal begitu. Aku ngomong. Jadi saudara aku tuh nggak nerima aku, dia nganggap aku nggak ngaku ibu bapak lagi itu. Aku udah ke kuburannya, kalau bahasa Sundanya minta ampura lah ya, tinggal Tuhan lah yang tahu ya. Setelah Bapak merantau gitu kan, Bapak pulang itu orang tua masih hidup ya. Iya. Apa tanggapan orang tua Bapak jarang pulang seperti itu? Aku nih, itulah aku bergaul salah. Jadi aku tuh, bapak aku kirim surat aja aku nggak balas. Ya mungkin ngomong lah sama saudara-saudara tuh. Aku nggak balas, dia ngirim surat. Tapi saat orang tua meninggal, Bapak nggak di rumah? Orang suratnya sampai, aku nih berpikir aku nih gimana bisa pulang, mau minjem duit sama bos. Ya mungkin kalau aku seperti bahasanya keras, bos ini manusia pasti ngasih. Aku malu hati, gitu. Pada salah ya. Iya, aku jadi nggak Bapak bisa. nggak sempat pulang. Itu orang tua jadi meninggal aku ya. Ibu Bapak meninggal nggak sempat Iya. ketemu. Iya, akunya nggak pulang gimana? Iya, nggak pulang ya. Jadi aku tuh terlibat utang sama bos lah, bukan sama siapa-siapa Oke. ya. Nah, bagaimana Pak perasaannya Iya. saat merantau, tidak punya uang, orang tua meninggal, Iya, kita iya. nggak bisa pulang, gimana Pak perasaan? Iya, perasaannya ya namanya kita manusia ya sedih juga lah. Itulah aku udah ke kuburan, kita minta hampura lah namanya kan ya. Ibaratnya ya apa-apa kan akhirnya Tuhan lah yang tahu ya. Ya. Oke. Bukan maksudnya kita seperti nggak ngaku ibu bapak ya. Ya. Kira-kira Bapak gitu. berapa orang bersaudara? Aku 7 ya. 7. Perempuan 3, laki 4. Laki 4. Emang nggak ada yang. Bapak nomor berapa? Aku malah yang pertama. Bapak yang pertama? Itu. Berarti banyak dong saudara Bapak ini. Iya, jadi ada 8 sama aku. Ya. 8 sama Bapak? Iya, 7 kan adek. Jadi memang nggak ada yang bahasa kasarnya yang punya lah, rata-rata orang yang kerja semua ya. Malah aku denger nih yang nomor 2 bininya yang kerja. Dia udah sakit-sakitan. Jadi orang-orang susah semua. Ya, nggak pernah Di rata-rata Cipupa? nggak ada. Enggak, udah berpencar. Ada di daerah Ciputat ya. Kenapa Bapak nggak mencari saudara gitu? Aku terasa tuh sepertinya aku nggak dianggap saudara, gimana sih? Kan kita terasa. Itulah dia ada semacam benci sama aku ya. Ya itu kan hanya perasaan Bapak. Enggak, dia ada omong memang sama bekas tetangga-tetangga tuh. Aku dianggap ya nggak ngaku ibu bapak. Soalnya aku nggak pulang itu. Ya. Bapak kan tadi kan bilang kan mau pulang. Pulangnya ke Batu Raja. Ya, ke Batu Raja ya. Emang kalau di sana Batu Raja, emang Bapak ada apa di situ? Iya, cuman nggak terlantar aja. Kan ada tempat tinggal sendiri di situ, biar katanya di pelosok. Ada tempat tinggal di Ada sana? tempat tinggal sendiri. Gawe tiap hari ada, cuman dapat uang ya tahun sekali, namanya di kebun kan.
Kalau untuk di Batu Raja tuh, ada orang-orang terdekat Bapak? Ya itu cuman yang aku seperti ada orang daerah Cikarang ya. Orang mana? Orang Cikarang. Mungkin kalau ketemu di sini cuek-cuek aja, berhubung kita ketemu di daerah Batu Raja jadi beda. Aku ketemunya juga ngobrol-ngobrol dulu ya. Dia yang ngajak aku ya. Aku orang perantau dari Tangerang. Aku ini orang Cikarang, cuman bini aku pribumi sini. Ya udah, akhirnya dia merasa cocok sama aku ya. Aku dapat duitnya tuh selain kerja di kebun tuh, dia suka ada yang manggil, dia bisa nukang bangunan. Aku bantu-bantu dia lah ngenek. Dapat duit. Kalau di kebun tuh Bapak ngapain? Iya, tiap hari ngores aja kerja ngerumput tuh. Bersihin rumput. Nggak habis-habis itu. Oke, kita bersihin di sini, kita kujung 3 bulan udah yang kita bersihin. Iya, seperti cukur rambut bener rumput tuh. Andaikan nanti ada keluarga Bapak, ya, ada keluarga ingin menjemput Bapak, Iya. Bapak siap nggak? Nggak mungkin kok, keluarga tuh mana ada yang mau jemput aku. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin. Ya kalau keluarga aku pribadi nggak mungkin lah menjemput aku, kecuali kita ketemu orang yang bahasanya dermawan, mungkin bisa membantu kita ya. Ya, teman-teman, ini Bapak Sakim sekarang ini hidup sebatang kara. Artinya beliau hidup di jalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk urusan makan, mendapat belas kasih dari orang lain. Nah, seperti itulah kehidupan beliau ini. Untuk keluarga, Bapak Sakim ada sebenarnya keluarganya di daerah Cikupa, karena aslinya dari Cikupa, tetapi beliau ini merantau ke daerah Sumatera. Tetapi entah apa yang terjadi dengan keluarga mereka, Bapak Sakim sepertinya sudah tidak dianggap oleh keluarga, sudah dianggap hilang dari kartu keluarga. Sehingga sekarang ini Bapak Sakim tidak banyak berharap untuk kembali pulang kepada saudaranya. Tetapi yang namanya hubungan persaudaraan itu tidak akan pernah putus. Apapun yang terjadi, seperti apapun kondisi keluarganya, meskipun seorang yang terlantar seperti ini, Bapak Sakim tetaplah saudara kandungnya, saudara seibu sebapak, yang sama-sama dibesarkan waktu kecil, dilahirkan dari rahim yang sama. Nah, oleh karena itu, sekiranya di antara 7 orang saudara Bapak Sakim melihat tayangan ini, jemputlah keluarganya di sini. Hubungi kami, ya, hubungi kami. Insya Allah Bapak Sakim bisa kita bantu pertemukan dengan keluarganya. Karena kasihan beliau terlantar, tidak punya kehidupan yang tetap di sini. Sementara beliau ini sudah lansia, sudah berumur 69 tahun. Ya, mohon bantuan teman-teman, sampaikan kepada keluarga Bapak Sakim bahwa saudaranya sedang butuh bantuan di kota Cilegon. Pak Sakim, seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya hubungan persaudaraan itu tidak akan pernah putus, Pak. Ya, karena saudara itu lahir dari rahim yang sama. Ya, amarah seperti apapun, ketika kita ingat lagi ke masa kecil, pastilah akan luluh hatinya, Pak, ya. Andaikan salah seorang keluarga Bapak melihat tayangan ini dan ingin menjemput Bapak bersedia pulang? Iya, mungkin bersedia. Bersedia, ya? Iya. Aku bersedia, insya Allah, Pak, ya. Karena bagaimanapun juga, Pak, di masa-masa tua begini, kita butuh, Pak, kita butuh saudara, kita butuh sandaran hidup. Ya, bukan berarti kita menumpang hidup, tetapi kita punya tempat berkeluh kesah. Bagaimana menurut Bapak? Iya.
Bapak siap ya? Iya siap lah. Pulang ya, ketika salah seorang keluarga Bapak menginginkan berkumpul kembali. Iya. Iya. Tadi Bapak bilang 8 orang bersaudara ya? Tujuh Oh, 7 orang. Yang pertama kan siapa? Sakim Setiadi. Sakim Setiadi. Iya. Yang kedua? Sony Setiadi. Sony Setiadi. Iya. Leo Setiadi. Leo Setiadi. Hengki Setiadi. Siapa? Hengki Setiadi. Hengki Setiadi. Iya. Linda Susanti. Linda Susanti. Iya. Ini Linda Kustinawati. Dinda Kustinawati. Kustinawati. Ini Yanti Susanti. Yanti Susanti. Iya. Terus Iwan Setiadi. Iwan Setiadi. Iya. 8 orang. 7 sama saya 8. Oh, Iya. 7, 8 sama Bapak ya. Yang paling kecil itu umur berapa Pak? Yang paling kecil Sekitaran saya rasa 30-an lah. 30-an. Iya, Di mana sekarang dia? Iya, berpencar ada di daerah Pemulang kalau nggak salah. Udah berpencar ya. Ya. Jadi rata-rata kerja sama orang, memang nggak ada yang kaya lah bahasanya ya. Karena memang orang-orang susah. Ah, Ya. kuli. Malah ada saya nomor 2 nih, saya dengar udah sering masuk rumah sakit yang kerja bini saya namanya masih saudara ya saya kesian. Bapak kayaknya orang Chinese. Ya, saya ada turunan ya. Ada turunan Iya, ya? turunan ya. Soalnya saya lihat dari nama-namanya Iya, nih, iya, iya. mencirikan Bapak orang Chinese Iya, ya. iya, ada turunan. Nama terus saya lihat Bapak matanya agak Iya, iya. sipit ya. Iya, iya. Dari mana Pak Bapak ininya? Jadi apa ibu yang orang sini ya jadi ibaratnya ibu saya termasuk suku Betawi lah, orang dari Kebonjeruk. Yang Chinese siapanya? Bapak saya. Oh, Bapak Ya, Chinese. ya. Ibu orang Kebonjeruk. Iya, Kebonjeruk. Orang Betawi. Iya, Betawi. Tapi biasanya orang Chinese mah orang-orang mampu-mampu semua, Pak. Tadinya bapak saya orang mampu, saya bukan ngomong gede ya. Jadi ya perjalanan hidup gimana ya. Kalau saya remaja, bapak saya masih jaya, saya nggak mungkin merantau. Habis. Dulu apa Pak usaha keluarga? Apa bapak saya itu termasuk kontraktor besar itu. Apa? Kontraktor besar lah. Kontraktor besar. Bapak saya tuh jayanya Istora dibangun tahun berapa tuh? Yang ngedrop bahan bangunan bapak saya tuh. Dari Batu Kali. Kalau datang tuh dari Cisauk, Serpong, Begebong udah punya bapak saya tuh. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua. Mungkin takdir juga begitu. Kalau bapak saya nggak jaya, saya bukan ngomong sombong. Saya nggak begini keadaannya. Mungkin saya bahasa kasarnya kaya raja hidup. Iya. Iya. Kira-kira Tapi gitu. masa-masa jayanya Ya saya masih kecil. waktu Bapak masih kecil. Masih kecil pas saya. Apa nama perusahaannya dulu? Jadi dia nggak pakai perusahaan ya. Yang saya ingat dia punya mobil truk ada 8. Cuman truk tuh model dulu yang saya tahu pakai dengkol. Iya. Cuman itulah. Jadi tiap proyek bapak saya pasti tuh yang ngedrop. Oh, jadi Dari Batu Kali, koral, pasir. Tapi anak-anaknya nggak ada yang bisa nurunin seperti dia, otaknya tuh. Padahal kalau dia lagi ngomel, gua nih cuma sekolah SR, kelas 3. Lu sekolah SMP, bego banget lu. siapa nama orang tua laki-laki Bapak? Ramli. Ramli Iya. Setiadi. Iya, Ramli Setiadi. Oh. Kalau keluarga Bapak yang paling tinggi sekolahnya apa Pak? Rata-rata cuma tamat SMA udah kerja sama orang. Rata-rata tamat Iya. SMP SMA ya. Makanya saya merantau, bapak saya termasuk udah jatuh lah. Kalau Bapak tamat apa? SMP juga. SMP ya. Nggak Oke. tinggi. Ya Bapak, ini sedikit uang iya. Buat dimakan di Iya, iya, jalanan. iya, iya. Semoga ini bermanfaat buat Iya, Bapak. iya, Ya. Iya, iya. Soalnya ke depan saya akan cari Bapak lagi ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih banyak nih, Wah. Iya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.